Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para penonton channel kami yang berbahagia. Kepada yang terhormat Bapak APT Aziz Ismunandar Esfram MM, dan kepada para penonton video ini dimanapun dan kapan. Baik, maksud dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengobatan Sendiri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas farmasi reguler semester 6 Universitas Peradaban Bumi Ayu, dan kami dari kelompok 3 yang beranggota 1. Linda Yulianti dengan NIM 42120022, 2. Nur Fitri Arianti NIM 42120031, 3. Putri Indah Puspitasari NIM 42120033, dan saya sendiri Satria Ainur Rahman NIM 42120041. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktunya. Di sini kami akan membahas tentang obat swamedikasi. Apa saja sih obat-obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu swamedikasi. Menurut WHO, definisi swamedikasi yaitu pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal maupun tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Gampangannya, swa itu sendiri, medikasi itu pengobatan. Swamedikasi yaitu pengobatan sendiri. Nah, berapa sih yang sudah melakukan swamedikasi? Yaitu 60% sudah melakukan swamedikasi, dengan 80% sudah melakukan pengobatan dengan obat-obat modern. Sebelum melakukan swamedikasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini menurut WHO. Yang pertama, ada obat yang akan digunakan yaitu obat yang sudah terbukti keamanannya, kualitasnya, dan khasiatnya. Yang kedua, obat-obatannya itu diindikasikan untuk kondisi yang dikenali diri sendiri dan beberapa kondisi kronis atau berulang. Dalam semua kasus, obat harus dirancang khusus untuk tujuan swamedikasi dan memerlukan bentuk, dosis, dan dosis yang tepat. Apa saja obat-obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi? Tentunya di sini ada 3 jenis obat. Obat bebas, bebasnya ada obat bebas dan obat bebas terbatas, obat herbal, dan OA atau obat wajib apotek. Nah, bagaimana aturannya untuk obat swamedikasi atau regulasi obat swamedikasi sendiri? Di Indonesia sesuai Permenkes nomor 919/Menkes per /10 tahun 1993, kriteria obat yang diserahkan tanpa resep atau kriteria obat untuk swamedikasi itu ada 5. Yang pertama, tidak dikontraindikasikan untuk wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan lansia yang di atas 65 tahun. Yang kedua, swamedikasi tidak memberikan resiko yang berkelanjutan penyakit. Yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, tidak untuk injeksi ataupun sejenisnya. Yang keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Yang kelima, obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri atau swamedikasi. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Kepadanya dipersilahkan. Kemudian ada contoh dari obat swamedikasi. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas merupakan obat yang dijual secara bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus untuk obat bebas ini yaitu berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh dari obat bebas yaitu ada paracetamol tablet 500 mg. Terus kemudian ada vitamin CB serta masih banyak lagi. Kemudian ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter, namun disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus untuk obat ini yaitu dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh dari obat bebas terbatas yaitu ada Ultraflu, Decolgen, CTM, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada OA atau obat wajib apotek. Obat wajib apotek ini merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter dengan tujuan tertentu. Menurut Kepkes 1990, OA sendiri dibagi menjadi 3, OA 1, OA 2, dan OA 3. Regulasi untuk obat wajib apotek sebagai swamedikasi yaitu obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua, pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. Yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus atau harus dilakukan dengan tenaga kesehatan. Kemudian penggunaannya itu diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
Dan yang terakhir, obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Kemudian saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas contoh obat dari OW1. Yang pertama ada obat untuk kontrasepsi oral. Contohnya tunggal, linestrenol, dan kombinasi. Terus ada obat untuk saluran cerna. Contohnya metoclopramid dan bisakodil supo. Yang ketiga ada obat mulut dan tenggorokan. Contohnya hexetidin, triamcinolone, acetonid. Yang keempat ada obat untuk saluran napas. Yang pertama untuk mukolytik, contohnya asetilcysteine, carbocysteine, dan bromhexin. Yang kedua obat saluran napas untuk asma, contohnya ada salbutamol, darbutalin, dan ketotifen. Yang kelima ada obat yang mempengaruhi sistem neuromuskular, contohnya metampiron dan triamcinolone acetonid. Ini merupakan beberapa contoh obat dari OW1. Bisa dilihat di situ ada dulcolax bisakodil yang 10 mg, ada hematodin, ada salbutamol, ada asamefenamid, ada mebendazole, dan ada chloramphenicol. Selanjutnya, contoh obat wajib apotek 2, diantaranya ada albendazole, bacitracin, bismut, sulfisilat, clindamycin, dexamethasone, diclofenac, phenoterol, dan flumethasone. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Selanjutnya ada hidrocortisone, ibuprofen, ketoconazole, methylprednisolone, omeprazole, piroxicam, prednisone, scopolamine, sucralfate, dan sulfasaladin. Untuk contoh obatnya bisa dilihat di samping. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Ada obat wajib apotik No. 3. Yang pertama, nama obat saluran pencernaan yaitu famotidin. Ketentuan indikasi antulkus peptik maksimal 10 tablet 20/40 mg. Pengulangan dari resep. Ada juga obat ranitidin. Ketentuannya indikasi antiulkus peptik maksimal 10 tablet 150 mg. Pengulangan dari resep. Kedua ada obat sistem muskuloskeletal, yaitu ada obat allopurinol, diclofenac natrium, dan piroxicam. Yang ketiga ada nama obat antihistamin, yaitu obat cetirizine sama ciproheptadin. Yang keempat ada obat antiasma orsiprenalin. Yang kelima obat organ sensorik, yaitu obat gentamicin, chloramphenicol. Keenam anti-infeksi umum kategori 1 2-HRZE atau H43R3. Kategori 2 2-HRZES atau HRZE atau 5H3R3E3. Kategori 3 2-HRZ atau 4H3R3. Obat herbal. Obat bahan alam herbal adalah obat yang mengandung bahan aktif berasal dari tanaman dan atau sediaan obat dari tanaman. Baik, demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan yang ada. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.